Dalam mana bapaknya? Seorang pengendara mobil emosi ketika kendaraan yang ia parkir di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terjaring razia dan diderek oleh petugas Sudin Perhubungan pada Kamis pagi. Pemilik kendaraan kesal lantaran ada kendaraan lain yang dibiarkan pergi begitu saja, sedangkan kendaraannya diderek oleh petugas. Ada orang di dalam saya. Walau sempat terlibat adu argumen dengan alasan tebang pilih, pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat kendaraannya diderek. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat pun menampik jika dikatakan razia yang dilakukan tebang pilih. Memang rekan samping sini kan melakukan vaksin, ya vaksin. Jadi masa kita lagi vaksin kita derek, ya kan? Dan dia juga sudah diingatin sebelumnya sama petugas yang ada di lokasi ini supaya jangan parkir sini, tapi tetap ya kita lakukan penindakan. Semua kendaraan yang terjaring razia dibawa petugas ke area parkir Irti Monas, Jakarta Pusat dengan sanksi denda bagi pengendara Rp500.000. Marah karena sepeda motor yang terjaring razia parkir, seorang pria berupaya merebut kendaraannya saat akan diangkut petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat di Blok G Pasar Tanah Abang, Jalan Kebonjati, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Setelah sempat beradu argumen dengan petugas, si pemilik kemudian dibebaskan setelah menunjukkan STNK sepeda motor. Adapun pengendara motor lain yang terjaring hanya bisa pasrah melihat kendaraannya diangkut petugas. Namun beberapa orang hanya diberi peringatan agar tidak kembali parkir di lokasi terlarang. Dalam razia kali ini, 5 unit sepeda motor diangkut petugas ke kantor Sudin Hub Jakarta Pusat. Pengemudi kendaraan terancam sanksi tilang oleh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Semoga baik-baik juga. Semoga bahagia selalu, supaya tambah bahagia jangan parkir sembarangan kayak tadi. Betul, harus patuhi ya rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan dia lalu lintas gitu, jangan parkir sembarangan, nanti bisa kena derek. Itu dia, kena denda lumayan. Karena apalagi kan kalau kita lihat saat ini kayaknya kehidupan lagi enak banget nih. Boleh buka masker di luar. Masker di luar. Ya kan? Ini ya, Enak Presiden banget. Jokowi sudah membolehkan kita warga Indonesia itu untuk buka masker. Ngomong-ngomong buka masker nih, besok berarti kita bisa buka masker ya di outdoor ketika Alobank Festival. Itu dia, hari ini juga kan udah mulai nih. Iya, bener. Yang datang hari ini udah bisa nih nanti. Kalau di sana sih peraturannya harus pakai masker karena kan banyak kerumunan, banyak orang gitu ya. Tapi tentunya itu tadi, walaupun sudah boleh buka masker, tetap kalau yang misalnya kira-kira flu atau sakit, baiknya sih pakai masker aja dan jauhi kerumunan gitu kan. Dan hari ini tentunya nanti kita akan hadirkan ya informasi seputar Alofest yang dimulai hari ini dan tentunya beragam informasi lainnya di Good Morning. Sama saya Rizky Harisnanda. Dan saya Sarah Ariyanti, inilah Good Morning selengkapnya. Sepeda motor trail yang terparkir di kedai kopi di kawasan Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin malam raib dicuri. Iya, sementara itu ada juga nih aksi pencurian ponsel yang terjadi di lapak ikan segar di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dan aksi ini terekam CCTV. Miris, 3 remaja di Depok terekam kamera pengawas sedang melakukan aksi pencurian hewan unggas milik warga di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat. Para pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor. Setibanya di lokasi, 2 dari 3 pelaku turun dari sepeda motor dan langsung membawa 2 ekor soang curian. Korban mengatakan peristiwa itu baru ia ketahui pada pagi harinya, 2 dari 4 ekor soang hilang dicuri. Dengar ya ada suara soangnya Sebenarnya bunyi-bunyi. dengar karena kan soang itu emang sering bunyi-bunyi gitu ya. Nah kebetulan pas banget lagi ada abang aku tuh di ruang tamu, dia lagi begadang. Mungkin nggak sadar kalau emang itu soang dimaling gitu loh. Cuman kayak udah dia bersuara biasa aja gitu. Kan emang sering ya bersuara. Itu soang kan ya. Aksi pencurian yang terjadi Sabtu lalu ini diunggah korban ke media sosial dan menuai kecaman warganet.
Aksi pencurian ponsel karyawan lapak pedagang ikan di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat Rabu pagi terekam kamera pengawas. Melihat ponsel yang tergeletak di meja kasir, pelaku melancarkan aksinya. Karyawan yang sibuk lantaran ramai pembeli dimanfaatkan pelaku untuk mengambil ponsel. Pelaku kabur membawa ponsel curian. Pegawai lapak ikan Muhammad Fahrul mengatakan kejadian tersebut terjadi saat ramai pembeli. Aksi pencurian motor trail di halaman parkir kedai kopi di kawasan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Satu pelaku beraksi dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, sementara satu lainnya mengawasi situasi. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merusak kunci kontak kendaraan dan menghidupkan mesin motor. Pelaku meninggalkan helm korban di halaman parkir lalu kabur. Aksi curanmor yang terjadi Senin malam lalu ini sudah dilaporkan korban ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya yang juga ini bikin resah gitu ya, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Sumatera Utara terus meluas dan kini sudah lebih dari 1.000 ekor sapi di Sumatera Utara yang terindikasi terjangkit penyakit ini. Ya, adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi ini membuat sejumlah sektor ekonomi terdampak. Salah satunya adalah penjual rujak cingur di Surabaya, Jawa Timur yang mengaku omsetnya menurun akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku. Setelah sejumlah sapi di Deli Serdang, Sumatera Utara terkonfirmasi terjangkit penyakit mulut dan kuku, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebut penyakit ini meluas ke berbagai daerah. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian PMK di kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis kemarin. Dalam rapat disebutkan jika di Kota Medan, Binjai, Kabupaten Batubara, dan Asahan juga ditemukan ternak yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berupaya melakukan penanganan dan melarang perdagangan sapi dari daerah yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Bahwa yang 7 ekor positif diangkat dan 12 ekor di Deli Serdang. Telah kita lakukan penanggulangan terhadap 1.013 ekor ternak yang terindikasi di Sumatera Utara. Alhamdulillah belum ada yang mati. Di Banyumas, Jawa Tengah, sejumlah peternak memberikan minuman herbal kepada ternak agar hewan tak mudah terjangkit virus yang menyebabkan penyakit. Minuman herbal terbuat dari jahe, serai, kapulaga, dan lengkuas. Semua bahan ditumbuk dan diberi air. Ramuan herbal ini kemudian diminumkan ke hewan ternak. Ya, itu untuk pencegahan dini karena kami kan hanya peternak ya kan. Jadi kita ya semampunya kita melakukan mengantisipasi di luar dari mungkin kalau ada penanganan dari dinas. Sementara itu, imbas merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi, membuat penjualan rujak cingur menurun. Salah satu penjual rujak cingur di kawasan Jolotundo, Surabaya, mengaku jika biasanya ia bisa menghabiskan 6 hingga 8 cingur sapi, kini ia hanya bisa membeli 3 cingur sapi. Kalau persediaannya tidak berkurang, cuma konsepnya yang kurang, menurun. Menurunnya kenapa? Ya nggak tahu, mulai nggak ada yang anu itu. Yang beli biasanya banyak melalui Gojek, Grab itu sudah berkurang. Sebagian pelanggan mengaku tidak khawatir dengan adanya wabah penyakit kuku dan mulut. Alasannya mereka yakin jika daging cingur telah diolah dengan bersih dan benar. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang ibu rumah tangga meraup pendapatan jutaan rupiah lewat aneka karakter hasil rajut. Kita lihat informasinya ya, usai jeda tetap di Good Morning.